Wow, jadi rame ya. Jadi sebenarnya ini settingan atau gimana? Saya nggak mau tebak-tebak bawa manggis deh, karena sudah ada hadir di studio Obsesi Velin Shu-nya sendiri. Hai. Halo. Ini mungkin Mbak Velin bisa menjelaskan sedikit nih kronologinya. Ini benarkah memang sudah diancam, apa menerima ancaman dan bentuknya mungkin seperti apa ancamannya? Sebenarnya yang terjadi kan sesuai dengan yang video-video sebelumnya ya, itu kan berawalnya dari dipicu dari Velin diundang di Pagi-Pagi Pasti Happy, terus sebenarnya diundang itu harusnya berdua sama beliau, tapi beliaunya tidak hadir dan aku udah feeling nih, kenapa yang nggak hadir? Padahal dia juga bilang malamnya, Dek kita nanti di acara Pagi-Pagi Pasti Happy ya, kita berdua. Terus karena emang aku agak kesel sama dia, terus aku nggak jawab WhatsApp dia. Akhirnya ya udah aku bilang ketemu di sana, aku bilang gitu. Terus ya sudah sebenarnya mau mengklarifikasi tentang hubungan aku sama beliau. Akhirnya aku menumpahkan rasa kekesalan aku gitu. Ya gimana ya, maksud aku saat dia susah, saat dia berkeluh kesah tuh aku selalu ada dan dia selalu cerita ke aku. Dan kenapa ketika dia menikah, tiba-tiba dia memutuskan untuk menikah, kenapa harus pengacaranya yang telepon aku? Aku ngerasa tersinggung, ngerasa padahal dia di sebelahnya. Dan kenapa dia nggak mau ngomong sama aku? Sebenarnya itu yang aku permasalahkan, tidak ada hal lain. Tiba-tiba aku lihat tayangan berikutnya, beliau hadir di acara tersebut dan dia memutarbalikkan fakta. Dibilangnya hubungan kita tuh settingan, terus dibilangnya aku tuh ada menjanjikan uang dan segala macamnya. Itu sebenarnya itu nggak betul. Gitu. Oke, tapi sebenarnya pacaran beneran apa enggak nih? Nah, kalau pacaran beneran apa enggaknya kan karena emang dari awal kenal ya, kenal tuh aku emang anggap dia seorang kakak. Walaupun waktu itu dia sempet juga ngajakin kita nikah. Cuman aku berpikirnya gini, tar dulu deh, karena kan aku baru kenal gitu kan, belum ada feeling apa-apa gitu. Dan aku mau ngeliat dulu dong dia seperti apa. Dengan berjalannya waktu, terus dia sering curhat masalah cewek. Akhirnya aku bilang, kayaknya enggak deh gitu kan. Enggak, oke. Jadi enggak ada hubungan apa-apa ya? Ini kan, kita kan kenal 2 tahun. Lanjut dong. Nah, setelah beliau keluar dari masa itunya beliau kan, terus ketemuan terus dengan segala macam konflik, sempat juga aku ribut juga dengan pacarnya beliau yang tadi mau nikah terus nggak jadi, nggak perlu disebut nanti orangnya marah. Aku banyak ancaman soalnya yang masuk. Oke, ini kalau misalnya Mbak Endang kan tadi melihat tayangannya gimana, terus ini melihat Velinnya sendiri gimana, ini membaca ekspresinya langsung aja Mbak Endang, menurut Mbak Endang gimana? Lihat ekspresi ini kayaknya Velin tuh nyimpan marah, dendam, sakit hati, yang dipicu dari hal-hal yang tadinya sudah sering bersama, bareng, cerita, susah senang. Jadi susah senangnya nggak usah diungkap di sini gitu ya. Dan kalau ditanya sebetulnya pacaran apa enggak, pasti semua orang nanya. Jadi gini, 2 anak manusia berbeda jenis sering bersama, kalau bahasa joknya witing tresno jalaran orang ono meneh. Cinta datang karena udah nggak ada yang lain lagi gitu loh. Sini kosong. Ya udah berdua rendeng-rendeng, lap-lapan deh kayak tadi pakai tisu gitu. Jadi kalau dilihat sebetulnya ada rasa sama-sama, tapi kadang-kadang cinta itu kan katanya nggak akhirnya terwujud menjadi satu hubungan. Nah, Velin kalau bisa dibilang kemarahan yang muncul pun bisa jadi karena mungkin yang disebut Velin tadi ada janji untuk menikah. Tiba-tiba, loh kok nikahnya bukan nama saya, ditinggal 10 hari ke mana, Semarang atau Solo? Ke Solo. Tiba-tiba mendapatkan status kata Velin sudah menikah dan tidak disampaikan. Di posisi yang sama hari itu nggak mau telepon juga, entah kenapa. Nah ini sebenarnya sekarang ini rasa sakit hati itu jadi gini, kadang sakit hati itu yang luar biasa menimbulkan marah karena yang dekat sekali gitu, kedekatan yang sudah terlanjur amat sangat akrab dan sudah seperti saudara sendiri. Nah kalau misalnya Mbak Ledisita nih melihat, kan tadi kan Velin cerita kalau misalnya dia merasa terancam atau apa, tapi mungkin melihat kondisi Velin sekarang misalnya masih senyum dan segala macam, itu apakah terlihat Velin ini seperti orang yang sedang dibawa ancaman atau gimana nih dari sisi psikolognya? Kalau saya sih melihatnya Velin ini udah lebih tough karena banyak yang dukung. Salah satunya punya tim lawyer juga kan, dan Velin harus tough juga karena saya melihatnya Sandy Tumiwa ini, mohon maaf ya, sedikit manipulatif gitu loh. Jadi dia bisa memanipulasi perasaan wanita yang kelihatan ada
ada suka atau kelihatan kelihatan interest gitu ke dia gitu, atau perempuan yang ada butuhnya ke dia gitu gitu. Apalagi kan dia public figure nih, jadi siapapun yang deket dia cukup mudah untuk naik lah gitu. Oh, oke. Namanya ya. Iya. Nih balik lagi nih ke Velin. Ini sebenarnya sudah berapa banyak kerugian material yang sudah dikeluarkan itu, karena maksudnya kan yang kalau misalnya dari Sandi sendiri bilang ini awalnya settingan dan segala macam. Itu tapi kerugian yang kamu sendiri keluarkan itu sudah sebanyak apa sih? Nggak bisa disebut ya, karena yang jelas kalau kerugian materi aku sudah ikhlasin, tapi yang jelas di sini adalah nama baik sih yang aku pertaruhkan, karena dia sempat menyebutkan bahwa hubungan kita settingan. Kalau emang settingan, kenapa sampai 2 kali dia ngajakin aku nikah? Dan sebenarnya ketika dia memutuskan untuk menikah pun, aku sebenarnya nggak ada masalah. Cuman maksud aku, kenapa nggak dia sendiri yang langsung ngomong ke aku? Kenapa harus pengacaranya? Berarti kan dia tidak menghargai aku. Sebenarnya itu sih. Oke. Jadi lebih karena ya personal connection itu sendiri ya. Oke, kalau dari kacamata Mbak Lady dan Mbak Endang sendiri nih, banyak selebriti yang mungkin berawal dari kisah asmara settingan ini untuk mendongkrak popularitas. Ini bener nggak sih kalau misalnya mereka melakukan itu tuh memang pure untuk popularitas saja atau gimana? Karena nggak sedikit yang lama-lama baper gitu ya jadinya. Itu gimana tuh? Kejebak ya, kejebak dengan yang bisa dibilang settingan. Tapi kalau ngelihat dari Velin ini gampang terbawa situasi dan kondisi di mana dia tuh kayak sebenarnya all out, ingin sama-sama berangkat untuk menjadi lebih baik kehidupannya, dan ada beberapa hal yang Velin lempeng gitu, melaksanakan sesuatu tuh lurus saja, nggak berpikir A, B, C gitu. Padahal katanya kan hidup itu nggak selempeng jalan tol gitu kan, ada zigzagnya. Jadi Velin ada rasa sedih juga, sedih kan kehilangan Kak Sandi sebetulnya. Gimana? Udah sedih hilang keakraban dan rasa sayang sebagai kakak adik. Pasti sedih ada, cuman di sini aku lebih kepada apa ya, maksudnya aku marah balik karena sayang yang tulus itu kan. Flashback baliknya tuh ketika dia susah, terus dia apa ya, dia nggak ada siapa-siapa dan semua orang tuh mencemooh dia. Aku tuh selalu ada buat dia dan aku selalu kasih support ke dia. Aku selalu bilang, jadi orang tuh harus kuat, harus punya pendirian dalam menghadapi cobaan. Dan ya kita kan ada gitu, jadi aku bilang aku akan berusaha apa yang berubah image dia yang jelek di depan orang, yang dia kan tahu sendiri kan image dia jelek. Aku sampai selalu nasihatin dia untuk bisa, sekarang ayo kita ubah image itu jadi baik. Bahkan sampai dia waktu deket sama orang infotainment pun dia sempet deket kan. Terus akhirnya aku bilang ini, ya udah Kak, kalau emang ini yang terbaik buat kakak nikah aja deh, aku yang lamarin. Sampai aku sempet kayak gitu, Bunda. Sekarang pertengkaran antara Velin dengan Sandi, rasa apa yang paling, ini jujur ya, rasa luka batin seperti apa yang Velin rasain? Harus yang biasanya berdua kemana-mana, sekarang akhirnya mau nggak mau pisah nih, secara karir maupun secara kedekatan, entah kakak adik atau teman atau something gitu. Yang sebenarnya begini loh, ketika Kak Sandi kita sering bareng-bareng, aku ngeliat dia tuh sosoknya yang masih bisa ya, maksudnya nggak arogan, dia masih bisa diredam emosionalnya segala. Dan ketika dia beralih dengan orang lain saat ini ya, terutama ya ketika ada konflik seperti ini, aku ngeliat dia sebagai seorang sosok yang berbeda, yang aku nggak pernah kenal dia lagi sebelumnya. Dalam apa luka batin? Kalau misalnya Mbak Lilisita sendiri nih melihat kondisi psikolognya dari Velin saat ini seperti apa? Ya kan saya tadi sudah bilang ya, Velin mungkin terpukul, cuma Velin ini sudah banyak yang bantu gitu, jadi dia bisa lebih tough. Cuma mungkin barusan kan kepancing emosionalnya, kalau ketemu Mbak Endang pasti kepancing emosionalnya. Langsung terbuka ya jadinya ya. Langsung kebuka luka lamanya, jadi wajar gitu. Apalagi kan dulu diberikan, pasti diberikan harapan kan dulu sama. Sebenarnya kalau untuk gini, mengalir. Iya. Hubungan aku sama Kak Sandi gini loh. Jadi ketika Kak Sandi bilang mau nikahin aku tuh gini. Ya namanya aku seorang adik dan emang dari awal aku nggak dia kakak. Jadi aku nggak pernah berharap untuk dia menikahin aku gitu. Tapi ketika yang kedua kali ini dia bilang menikah, aku tuh berpikir gini, sempat ada pikiran gitu ya. Ya sudah sih, kayaknya aku juga liku-liku kehidupan aku juga seperti ini. Dia juga kenapa enggak, kalau emang dia ada niatan baik dan dia mau merubah jadi lebih baik gitu kan, aku juga mau merubah lebih baik gitu. Akhirnya tadinya aku sempat berpikir bilang iya, tapi untungnya itu tidak terlaksana. Waktu itu kan sempat mau pergi ke rumah aku ya, ke rumah mama.
sama ke rumah mama dia. Untungnya tuh nggak terlaksana gitu. Mungkin Tuhan punya rencana lain dan ketika aku dapet job di Solo terus pulang, aku kaget dong gitu kan. Kok Bang Falky telepon aku tumben-tumben sebagai seorang lawyer kan, pasti ada sesuatu nih sama kakak. Aku udah feeling gitu. Terus lagi capek. Terus juga aku lagi fokus besoknya ada kerjaan lagi, tiba-tiba Bang Falky bilang, Dek, abang telepon kamu kemarin mau ngasih kabar. Kenapa? Kakakmu udah nikah, kata dia. Aku kaget dong. Oh iya, tapi dalam kaget aku tuh sempet bilang alhamdulillah gitu. Kenapa tuh bisa bilang, apa ada ekspresi alhamdulillah itu kenapa? Iya karena kan aku tahu banget ya Kak Sandi itu kan apa ya, masih susah ya, masih dalam arti, dan aku pun masih belum bisa bantu sepenuhnya gitu loh Kak. Maksudnya aku nggak berharap dia juga sama aku karena aku tuh sayang terus sama dia, apapun yang bisa bikin dia bahagia itu akan membahagiakan aku. Walaupun gitu. dengan dia menikah dengan ya sebenarnya lain. itu, tapi ketika aku kecewanya ketika dia tidak jujur dan dia tidak mau bicara sama aku kalau dia tuh menikah, dan dia tuh apa ya, berasa kayak ngejauh dari aku, dan sampai sekarang komunikasi putus. Dan baru-baru kemarin setelah kita konflik dia baru WhatsApp aku, dia bilang, Dek udah ya kita baikan gini. Tapi kan aku udah sakit hati gitu, maksudnya aku nggak merasa nggak dihargain. Kenapa baru sekarang, kenapa nggak kemarin sebelum dia berstatement di acara tersebut dan dia sudah menjelek-jelekan aku di depan publik. Itu sih hati dan patah hati. Ya. Kecewa ya. Jadi kekecewaannya itu lebih karena kenapa si Sandi ini tidak bisa menghadapi Vivi sendiri gitu ya. Gitu kenapa nggak mau face to face, kenapa nggak mau mungkin secara gentleman gitu ya bilang kalau misalnya ada apa gitu. Nah ini begitu kalau misalnya sisi psikologisnya nih ya, dengan Velin yang apa ya, kenapa mau masalah patah hati susah ya diungkapkan. Iya, kalau misalnya masalah patah hati itu kata-katanya agak susah diatur ya, tapi maksudnya dalam soalnya. Menuntut kejujuran itu tuh sebenarnya dari sisi psikolognya gimana? Sebetulnya Velin ini sebenarnya butuhnya Sandy adalah being gentleman gitu loh. Dia butuh ya kalau bahasa anak sekarang datang langsung dong supaya Velin bisa move on gitu, ya kan? Apalagi kan jangan sampai nanti orang pasti seluruh masyarakat Indonesia berpikirnya bahwa oh Sandi ini manipulatif, banyak sekali wanita-wanita muda yang patah hati gitu. Salah satunya adalah Velin gitu. Nah kalau misalnya dari sisi psikologinya Sandinya sendiri, mungkin dari sisi Sandinya gimana nih menurut Mbak Lady? Saya cuma melihat tayangannya sedikit ya, saya melihatnya Sandy tidak ada rasa kecewa ya gitu, tidak ada rasa bersalah juga gitu, bahwa dia orangnya kan agak arogan gitu, jadi dia merasa saya benar kok, jadi ya udah nggak masalah gitu. Ya baiknya sih arogansinya diturunkan karena kan banyak korbannya gitu loh. Jangan sampai terjadi lagi. Iya, baiklah, semoga permasalahan yang sedang dihadapi oleh Velin bisa cepat selesai ya. Dan terima kasih udah hadir di sini.